Pulau kecil nan mungil ini bernama Pulau Spratly, dan secontoh Pulau Kalayaan dan Pulau Truangsa. Banyaknya nama ini mewakili banyaknya negara yang mengaku menjadi pemilik sah pulau. Ada Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan tentu saja Cina. Sudah lebih dari 70 tahun perebutan pulau ini tiada habisnya. Dan tidak ada tanda-tanda negara yang mau mengalah. Sebenarnya apa yang spesial dari pulau ini? Secara internasional, pulau ini disebut Spratly. Pulau Spratly tidak hanya ini saja. Karena Spratly adalah kumpulan pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly terdiri dari pulau-pulau kecil, pulau karang, dan lebih dari 100 terumbu karang. Dan ada juga atol yang terendam. Meski merupakan kumpulan beberapa pulau, namun luas daratan Kepulauan Spratly hanya sekitar 2 km persegi loh geolovers. Saking kecilnya, kota terkecil di Indonesia saja yakni kota Sibolga masih jauh lebih besar dari total daratan Kepulauan Spratly. Mungkin luas yang paling mendekati adalah luas Taman Safari Indonesia. Kepulauan Spratly yang terletak di lepas pantai Filipina, Malaysia, dan Vietnam bagian selatan menjadi pusat konflik perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Sebenarnya, dahulu tidak ada konflik perebutan ini. Namun setelah Perang Dunia Kedua, situasi mulai berubah. Cina mengirim 4 kapal militer yang semuanya adalah hadiah dari Amerika Serikat karena dahulu saat Perang Dunia Kedua, Cina dan Amerika memiliki hubungan yang mesra dan satu kubu dalam perang melawan Jepang. Tidak seperti sekarang. Cina mengirim kapal tersebut untuk mengklaim kembali 4 kelompok pulau di Laut Cina Selatan, yang diantaranya adalah Kepulauan Spratly. Cina kemudian menerbitkan peta yang menunjukkan lokasi semua pulau tersebut. Pada awalnya, tidak ada negara lain yang secara terang-terangan menolak klaim ini. Namun situasi berubah pada tahun 1970-an. Saat itu, laporan tentang potensi sumber daya minyak dan gas di kawasan tersebut muncul, menarik perhatian banyak negara. Sementara Cina sedang sibuk membangun kembali ekonominya yang rusak. Negara-negara lain mulai mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan. Masing-masing negara memiliki alasannya sendiri mengapa mereka berhak atas Kepulauan Spratly. Selain alasan sejarah, semua negara mengklaim bahwa Kepulauan Spratly masuk dalam batas landas kontinen mereka. Coba perhatikan peta ini. Malaysia mengklaim area ini yang mencakup sebagian kecil dari Kepulauan Spratly. Berbeda dengan Filipina yang areanya mencakup sebagian besar pulau utama di Kepulauan Spratly. Ada juga Brunei, negara kecil yang ikut dalam pusaran konflik, membuat batas landas kontinennya yang mencakup pulau kecil di Spratly. Sedangkan Vietnam juga membuat batas landas kontinennya menyerempet ke Kepulauan Spratly. Namun dari semua negara yang disebutkan tadi, masih kalah dengan Cina yang mengklaim keseluruhan Kepulauan Spratly karena Cina menetapkan batas landas kontinennya yang meliputi sebagian besar Laut Cina Selatan. Oh iya, masih ada Taiwan yang juga memiliki klaim yang sama persis dengan Cina. Kesamaan ini dikarenakan hubungan sejarah kedua negara. Dahulu, kedua negara masih dalam satu pemerintahan Republik Cina sebelum tahun 1949. Saat itu pemerintah ROC mengeluarkan peta yang memasukkan 9 dash line atau 9 garis putus-putus pada tahun 1947. Sehingga setelah keduanya terpecah, klaim tersebut tetap masih menjadi patokan baik Cina maupun Taiwan. Klaim tumpang tindih ini membuat runyam hubungan ke-6 negara tersebut, terutama antara Cina dan Filipina yang baru-baru ini mengalami gesekan di Kepulauan Spratly
yang dikhawatirkan akan berujung pada konflik bersenjata. Filipina menguasai 9 wilayah utama di Kepulauan Spratly. Di antara 9 wilayah tersebut, terumbu karang yang tenggelam yang dikenal sebagai Second Thomas Shoal telah menjadi sumber konflik yang paling berbahaya. Kapal-kapal Cina terus-menerus berusaha menghalangi upaya Filipina untuk memasok kebutuhan logistik BRP Sierra Madre. Sebuah kapal yang menampung segelintir tentara yang sengaja ditempatkan oleh pemerintah Filipina sejak tahun 1999 untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut. Cina yang juga merasa memiliki hak di area tersebut, pertama kali mulai melakukan campur tangan terhadap misi-misi Filipina sejak tahun 2014. Namun hubungan antara kedua negara di bidang maritim tidak pernah separah seperti sekarang ini. Kapal-kapal Cina seringkali menabrak kapal-kapal pemasok Filipina atau menyiram mereka dengan meriam air, dan kadang-kadang melukai para pelaut di kapal tersebut. Filipina yang mempunyai backingan Amerika Serikat karena adanya perjanjian pertahanan bersama, menjadikan sengketa maritim yang berkembang ini sebagai bagian dari persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina. Akibatnya, Laut Cina Selatan bisa menjadi tempat di mana Amerika Serikat dan Cina dapat terlibat dalam baku hantam langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina semakin menunjukkan kegarangannya di Laut Cina Selatan seiring dengan meningkatnya kemampuan militer mereka. Sengketa wilayah ini mulai menjadi sorotan pada tahun 2012 ketika Cina mengambil alih Scarborough Shoal, sebuah pulau karang yang berjarak 220 km di sebelah barat daratan Filipina dan masih berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Insiden ini terjadi setelah perselisihan maritim antara kedua negara. Akibat kejadian tersebut, Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino, mengajukan gugatan kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase memenangkan Filipina dan menolak klaim Cina atas 9 garis putus-putusnya. Namun kemenangan ini tidak banyak berarti apapun, karena Cina menolak putusan tersebut dan berbagai keputusan selanjutnya. Sementara kasus ini masih berjalan, Cina semakin unjuk kekuasaan dengan membangun dan memperkuat 7 pulau buatan di Kepulauan Spratly. Langkah ini mengubah keadaan, memungkinkan Cina untuk menempatkan pasukan militer secara permanen di area yang sebelumnya tidak memiliki kehadiran militer tetap. Dengan cara ini, Cina telah memastikan kendali atas Laut Cina Selatan. Meskipun terlihat tegas dalam beberapa tahun terakhir, Cina masih menghadapi pilihan sulit antara menegaskan hak maritim dan menjaga hubungan regional. Sengketa dengan Filipina berkaitan dengan kebijakan luar negeri Cina terhadap tetangganya dan kekuatan luar kawasan. Cina harus melindungi wilayah yang diklaim tanpa menakuti negara-negara tetangga. Cina pun tahu bahwa tindakan militer bisa memicu dukungan diplomatik atau militer untuk Filipina dari negara-negara lain yang bersengketa, karena takut Cina akan melakukan hal serupa terhadap mereka. Hal ini bisa membuat mereka lebih dekat dengan kekuatan luar kawasan, seperti Amerika Serikat misalnya.